Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan lebih jauh membahas tentang materi kita selanjutnya, yaitu model autoregresif distributed lag. Jadi model autoregresif ini muncul karena ada beberapa kendala atau ada beberapa kejadian di mana tidak semua data yang kita analisis itu dapat di-cover oleh model ECM. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, di model ECM itu ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi ketika kita menggunakan model tersebut. Salah satunya yaitu yang pertama, model yang kita analisis dia tidak boleh stasioner pada tingkat level. Kemudian data yang dimiliki atau variabel yang terlibat di dalam model atau variabel yang terlibat dalam penelitian, dia harus memiliki tingkat stasioner yang sama atau terdiferensi pada diferensi yang sama. Kemudian di dalam analisisnya dia juga harus terdapat kointegrasi. Ketika ketiga kondisi ini terpenuhi, maka teman-teman diperbolehkan menggunakan metode ECM untuk analisis lebih jauh. Akan tetapi ketika ada kondisi di mana salah satu dari ketiga persyaratan ini tidak terpenuhi, maka teman-teman disarankan untuk menggunakan metode yang lain. Nah, bagaimana jika ada kondisi di mana variabel yang kita analisis ini dia memiliki tingkat diferensi yang berbeda atau stasioneritas dari masing-masing datanya itu berbeda-beda? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu solusi yang dapat teman-teman lakukan adalah kita bisa memilih salah satu model atau salah satu pendekatan, yaitu model ARDL atau model autoregressive distributed lag. Nah, penggunaan dari autoregressive distributed lag ini yang pertama adalah model ARDL ini adalah salah satu model yang dapat kita terapkan kepada data-data yang tingkat stasionernya berbeda-beda. Maksud berbeda-beda ini contohnya adalah ketika saya punya 3 buah variabel, saya punya variabel X1, kemudian punya variabel X2, kemudian ada variabel Y. Ketika variabel yang terlibat di dalam penelitian itu, variabel X1 dia stasioner pada tingkat level, X2 stasioner pada tingkat first difference, dan Y dia stasioner pada tingkat second difference, maka kondisi ini yang kita sebut sebagai tingkat stasioneritas yang berbeda. Ketika kita mendapati adanya tingkat stasioneritas yang berbeda, maka kita bisa mendekatinya dengan menggunakan model ARDL. Kemudian ada kondisi yang kedua adalah keunggulannya yang kedua adalah di dalam model ARDL memungkinkan model independen yang kita jadikan di dalam model itu dia memiliki tingkat lag yang berbeda. Jadi ketika kita nanti membuat model, misalkan kita punya variabel X1, X2 dan Y, lag yang muncul sebagai independennya itu antara variabel X1, X2 dan Y itu nanti bisa berbeda-beda. Bisa jadi nanti 1 atau 2 atau semuanya sama atau semuanya berbeda. Jadi nanti dia akan bisa berbeda tergantung dari apa sih nanti dia terbaiknya apa gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa keunggulan dari penggunaan metode ARDL ini adalah suatu metode yang simple sehingga mudah untuk diterapkan. Tahapan dari ARDL hampir mirip dengan yang ada pada ECM, hanya perbedaannya di pengujian kointegrasi dan bentuk hasil modelnya. Jadi di bentuk kointegrasi kita nanti akan menggunakan bound test, kemudian bentuk model ARDL-nya nanti akan sedikit berbeda dengan yang ada pada ECM. Secara umum nanti kita akan melakukan pengujian. Yang pertama nanti kita akan menguji stasioneritasnya, kemudian yang kedua kita akan menguji bound test atau pengujian kointegrasi, kemudian yang ketiga kita akan melakukan pengujian estimasi model ARDL, dan yang terakhir akan melakukan pengujian asumsi klasik. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita melakukan pengujian atau analisis data dengan menggunakan metode ARDL.
sedikit berbeda dengan ECM, di mana ECM kita hanya mendapatkan satu model jangka panjang dan satu model jangka pendek. Di ARDL karena kita melibatkan lag dari setiap variabel, maka kita akan mendapati banyak sekali model di dalam pemodelan data dengan menggunakan ARDL ini. Karena kita mendapatkan banyak sekali model, maka di dalam ARDL sedikit berbeda dengan ECM. ARDL ini akan melakukan suatu bentuk pencarian model yang paling optimum atau model yang paling baik dengan menggunakan salah satu ukurannya AIC. Teman-teman diperbolehkan menggunakan ukuran yang lain, misalkan BIC, GC, dan ukuran-ukuran yang lain, yang mana dengan ukuran itu kita bisa mendapatkan model yang paling baik. Model yang paling baik itu adalah model yang memiliki nilai AIC paling kecil, ini jadi paling kecil. Jadi semakin kecil nilai AIC berarti model itu adalah model yang paling baik, yang paling mewakili data yang kita miliki. Kemudian di dalam melakukan pemodelan dengan menggunakan ARDL, panjang lag itu sangat mempengaruhi model yang akan terbentuk. Semakin besar panjang lag atau semakin tinggi panjang lag yang kita cobakan, sebenarnya juga tidak terlalu bagus di dalam membuat model yang sesungguhnya, karena semakin banyak lag yang kita gunakan akan banyak juga data yang akan banyak juga informasi yang hilang, sehingga untuk hal ini panjang lag yang disarankan atau panjang lag default yang ada di FUSE itu nanti kita akan menggunakan panjang lagnya 4 saja, karena sepertinya di beberapa buku juga tidak menyebutkan berapa sih panjang lag optimal yang seharusnya dicobakan gitu kan. Sebenarnya kalau nanti kita nyoba misalkan 7 atau 10 gitu kan, nanti kalau misalkan yang terpilih adalah model ternyata modelnya adalah model yang 10 gitu kan, dia juga tidak terlalu bagus, sehingga memang di FUSE dia sudah ada batasan, defaultnya adalah 4, berarti kita ngikuti 4 saja. Yang kedua, berbeda dengan ECM untuk mengetahui hubungan jangka panjang dan jangka pendek, atau adakah kestabilan jangka panjang ataukah ada kointegrasi antar model, dia menggunakan pendekatan Eggle-Granger. Kalau di ARDL, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan jangka panjang, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan pengujian bound test. Nah, uji bound test ini nanti akan didasarkan pada nilai F hitung yang diperoleh atau F statistik dari pengujian tersebut. Untuk melakukan pengujian bound test di FUSE kita akan mendapatkan F kritis. F kritis ini nilainya akan sangat dipengaruhi oleh berapa persen tingkat signifikansi yang kita pakai. Di F kritis ini kita akan mendapatkan nilai I0 atau integrated 0 pada integrasi 0 dan I1 yaitu integrasi pada first difference. I0 ini nanti kita sebut sebagai lower bound, kemudian yang I1 kita sebut sebagai upper bound. Kemudian kriteria yang akan kita pakai adalah ketika nilai F statistik yang kita dapatkan atau kita peroleh itu lebih besar dari upper bound atau lebih besar dari I1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat kointegrasi atau terdapat hubungan jangka panjang dari model yang kita analisis. Akan tetapi ketika nilai F statistiknya kurang dari I1, maka kita bisa katakan bahwa tidak ada kestabilan jangka panjang. Kita akan masuk ke contoh. Yang pertama, di sini kita akan melihat bahwa kita punya variabel Y yaitu NPF. Dia dipengaruhi oleh bobo sebagai X1 dan inflasi sebagai X2. Kita bisa menuliskan model matematiknya atau model persamaannya sebagai YT sama dengan B0 plus B1X1T plus B2X2T plus error T. Model ini bisa kita berlakukan pada data yang kita miliki atau data series yang kita miliki ketika model kita adalah model yang semua variabel yang ada di dalamnya dia stasioner pada tingkat level. Apabila dia tidak stasioner pada tingkat level dan dia mempunyai tingkat diferensi yang berbeda, maka kita bisa mendekatinya dengan menggunakan model ARDL. Model ARDL sebenarnya sama dengan yang ada di sini. Dia tidak sama dalam beberapa hal sebenarnya. Jadi di sini dia sama dengan yang ada di sini.
Akan tetapi perbedaannya adalah adanya unsur jangka pendek di dalam model ARDL-nya. Jadi secara umum kita nanti model ARDL itu dia gabungan dari model jangka pendek dan model jangka panjang. Kalau yang ada di ECM dia kan terpisah modelnya antara jangka pendek dan jangka panjang. Kalau di ARDL, jadi model ARDL secara umum dia akan menjadi satu antara model jangka pendek dan model jangka panjang. Jadi dari model ini nanti yang baru akan kita split menjadi model jangka pendek dan model jangka panjang. Secara umum sedikit mungkin berbeda dengan ECM. Kalau di ECM kita tidak ada variabel Y di dalam independennya, jadi tidak ada YT-1, tetapi khusus untuk model ARDL kita menggunakan delta YT-1, nanti ada delta XT-1, kemudian ada delta X2T-1. Jadi adanya unsur Y di dalam model ARDL. Jadi Y-nya tapi bukan Y yang sungguhnya, tapi Y lag-nya. Di mana masing-masingnya di situ delta itu disebut sebagai kelambanan atau lag. Kemudian A1, A2, A3 ini disebut sebagai hubungan jangka pendek. Jadi yang nanti di bagian depan ini dia disebut sebagai hubungan jangka pendek, dan yang terakhir beta 1, beta 2 ini adalah hubungan jangka panjang. Ini panjang. Kemudian di dalam model-model yang ada di time series, teman-teman akan mengenal beberapa jenis simbol atau beberapa jenis data. Saya akan sedikit menjelaskan. Jadi secara umum apabila kita memiliki suatu variabel, asumsikan variabel yang kita ambil ini adalah variabel ROA. Saya punya variabel ROA, dia diukur secara bulanan. Dari bulan Januari sampai dengan Desember, saya berikan T-nya adalah 1 sampai 12. Secara umum di pengujian-pengujian lanjutan, kita nanti akan mengenal variabel-variabel yang dituliskan dengan ROA min 1. Jadi bentar, ROA, jadi ini variabel yang biasanya kita tulis sebagai variabel independen. Kemudian nanti kita akan mengenal ROA min 1, kita akan mengenal lagi juga ROA min 2, kemudian ROA min 3, dan yang terakhir biasanya kita akan mengenal yang dinamakan DROA. Sebenarnya masing-masing nama ini itu apa gitu kan ya. Jadi secara umum biasanya data yang kita tahu atau data yang kita miliki itu adalah ROA. ROA ini adalah data yang kita peroleh dengan mengumpulkan informasi dari sumber tertentu. Kemudian dari sumber tertentu ini kita tabulasi dan kita dapatkan nilai ROA. Jadi nilai ROA ini adalah nilai secara umum. Kemudian kita nanti akan lebih jauh mengenal beberapa variabel yang lain, yaitu ROA-1, ROA-2, dan ROA-3. Biasanya lambang-lambang ini yang akan teman-teman temui, dan DROA ini adalah lambang yang teman-teman temui ketika teman-teman melakukan analisis dengan menggunakan beberapa alat-alat yang ada di FUS. ROA-1 itu didefinisikan sebagai nilai ROA pada lag 1. Lag 1 itu artinya dia adalah nilai ROA pada satu periode sebelumnya. Sehingga ROA-1 dia memiliki nilai yang sama dengan ROA. Akan tetapi dia karena dia ROA-1 berarti dia mundur atau turun satu tingkat ke bawah. Jadi nilai ROA-nya dia akan turun, di mana nilai yang paling atas karena di atasnya Januari tidak ada data, maka dia 0 atau kosong, bukan 0 ya, kosong. Kemudian nilai ROA selanjutnya akan ditempatkan di posisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena nilai ROA ini ada 12, maka ketika kita kurangi min 1 atau ROA min 1, jumlahnya berubah menjadi 11. Kemana yang ke 12? Karena kolomnya cukup hanya 12, dan yang paling atas dia kosong, maka data yang kita miliki hanya 12. Yang terakhir kita hilangkan. Kemudian untuk ROA min 2, sama, jadi ROA-2 itu adalah data ROA yang kita miliki, dia turun 2 tingkat atau data ROA 2 periode sebelumnya. Jadi dia akan turun 2 tingkat. Jadi yang 2 tingkat di atasnya ini dia akan memiliki nilai 0 atau nilai kosong, kemudian yang lain dia akan seperti ini. Kemudian kalau ROA-3 dia akan sama, dia akan turun 3 tingkat ke bawah. Berarti urutan yang keempat dia baru ada nilainya. Kalau untuk ROA-3, kalau ROA-2 dia baru ada nilai di urutan ketiga, ROA-1 dia baru ada nilai di urutan kedua atau data kedua.
Jumlahnya pun akan berkurang tergantung dengan di sini dia min berapa. Kalau jumlah totalnya 12, kalau di sini min 1 berarti jumlah yang teman-teman miliki nanti di sini adalah 11. Kemudian ketika di sini adalah min 2, jumlah total 12, berarti di sini jumlah datanya adalah 10. Kemudian ketika jumlah datanya dia min 3, ketika dia min 3 dan jumlah datanya adalah 12, maka di sini adalah 9. Seperti itu. Kemudian selain kita mengenal ROA-1, ROA-2 dan ROA-3, kita juga akan mengenal yang dinamakan DROA. D di sini adalah difference atau selisih. Namanya selisih berarti kita mengurangi antara data saat ini kita kurangi dengan periode sebelumnya. Kita akan mulai dari yang pertama, jadi di urutan pertama, data bulan Januari itu harusnya adalah data bulan Januari kita kurangi dengan data bulan Desember. Karena Desember pada saat ini dia tidak ada datanya, maka untuk DROA, semua DROA yang kita hitung untuk urutan pertama atau di kolom pertama dia pasti berbentuk bintang. Kemudian untuk yang kedua berarti bulan Februari kita kurangi dengan bulan sebelumnya yaitu Januari. 2,31 kita kurangi dengan 2,33, kita peroleh DROA-nya adalah min 1,021. Berarti di sini dia adalah nilai ROAT kita kurangi dengan ROA ini T-1. Jadi periode saat ini kita kurangi dengan periode sebelumnya. Jadi seperti kita menghitung selisih dari suatu data. Nah, ini adalah beberapa variabel atau beberapa lambang yang mungkin akan teman-teman temui ketika teman-teman membahas mulai dari yang kemarin ECM, kemudian kita nanti akan membahas dengan ARDL, dan nanti materi yang terakhir adalah VAR VCM. Semuanya akan teman-teman ketahui atau teman-teman dapatkan ketika sudah membahas tentang itu semua. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.